Selanjutnya, kita akan melakukan pemodelan tulangan untuk balok. Pertama-tama, di lantai basement floor ini, kita akan melakukan pemodelan dengan salah satu metode yang dinamakan dengan side label. Metode side label ini cocok digunakan jika kita menerima gambar di mana nama-nama dari balok tidak dipisah berdasarkan tulangan yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak bisa membuat suatu tabel di mana kita bisa mengatakan bahwa nama balok sekian memiliki tulangan yang berbeda dengan balok yang lain. Di sini kita bisa masuk ke elemen beam, lalu kita masuk ke menu draw. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu tulangan untuk TB1 dan TB2. Di sini TB1 dan TB2 memiliki tulangan yang berbeda dengan diameter 19 dan sengkang diameter 13. Untuk melakukan penulangan dengan side label, pertama-tama kita perlu memaksa TRB untuk melakukan pembacaan support lagi. Support yang dimaksud di sini adalah di dalam TRB semua balok harus memiliki ujung-ujung tumpuannya, kecuali untuk balok cantilever. Agar bacaan tumpuannya benar, kita bisa menggunakan batch identify support agar pembacaan tumpuannya sesuai dengan yang seharusnya. Untuk demikian, kita bisa klik tombol batch di kiri atas, lalu kita pilih semua baloknya. Lalu di menu draw kita bisa klik batch identify support. Kita bisa lihat persilangan kuning pada balok akan berpindah tempat yang menandakan pembacaan support dilakukan kembali oleh TRB. Pertama-tama kita akan mengisi tulangan TB1 terlebih dahulu, di mana ini adalah tulangan TB1. Untuk menggunakan side label, kita bisa pastikan model kita sedang berada dalam tampilan top view. Kemudian kita memilih balok yang akan kita isi tulangannya. Di sini kita klik side label. Kemudian kita pilih balok yang akan kita isi tulangannya sampai muncul kotak seperti ini. Berikutnya kita bisa mengisi tulangan sesuai pada gambar, di mana tulangan atasnya adalah 6D19, 4D19, dan 6D19, sehingga kita bisa masukkan sesuai dengan tempatnya. Untuk mengetikkan tulangan yang kedua dan seterusnya, jika tulangannya sama, kita cukup menginput jumlah tulangannya saja. Jadi kita bisa ketik 4 lalu tekan enter. Sedangkan untuk tulangan bawah menggunakan ukuran yang sama, sehingga kita bisa langsung memasukkan angka jumlah tulangannya. Dengan demikian kita sudah melakukan penulangan untuk bentangan pertama. Namun untuk bagian sengkang belum kita masukkan. Untuk bagian sengkang kita bisa isi di bagian tabel di bawah dengan menarik tabel ke sebelah kanan. Di sini terdapat sengkang D13 jarak 125 dan D13 jarak 200 di lapangan. Input untuk sengkang balok dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti dengan format pada kolom. Jadi di bagian link, di baris pertama yang menandakan bentangan pertama, kita bisa masukkan D13 jarak 125 garis miring 200 sesuai dengan gambar. Kemudian untuk mengcopy tulangan ke tempat lain, kita bisa melakukan blok seperti ini. Kemudian kita tarik dengan mengklik titik hitam di bagian kanan bawah. Dengan cara seperti ini, maka kita sudah selesai melakukan penulangan untuk balok TB1. Namun, cara side label ini hanya berlaku untuk penulangan balok per balok, sehingga untuk balok TB1 lainnya belum terisi dengan tulangan. Untuk mengcopy tulangan ini ke TB1 yang lain, kita bisa klik select, lalu memilih balok yang sudah kita isi. Kemudian,
kita bisa masuk ke menu Draw, lalu klik Apply to Other Beam, lalu memilih TB1 yang lainnya. Memilih TB1 yang lainnya bisa menggunakan tombol Batch, kemudian memilih TB1. Setelah TB1 semua terpilih, kita bisa klik kanan untuk mengkonfirmasi dan melakukan pengisian untuk semua balok atau all beams. Dengan cara seperti ini, kita bisa melihat bahwa balok tersebut sudah diisi tulangannya ke tempat yang lainnya. Adapun berikutnya adalah kita ingin melakukan side label untuk balok TB2. Kita bisa klik side label lalu memilih balok TB2 dan melakukan pengisian tulangan dengan cara yang sama. Namun pada kasus ini kita bisa melihat bahwa di bagian kiri tidak ada tempat untuk mengisi tulangannya. Hal ini dikarenakan pondasi tipe RAF masih belum bisa diidentifikasi sebagai support secara otomatis oleh TRB. Sehingga, supaya support ini muncul, kita memerlukan sebuah tumpuan bohongan atau yang kita sebut dengan dummy support yang harus kita tambahkan di bagian ujung balok ini. Dummy support ini bisa kita buat dengan suatu balok dummy yang ukurannya lebih besar dan yang akan kita hapus setelah kita selesai identifikasi supportnya. Pertama, saya akan close tabel side label ini dan menambahkan sebuah tipe rectangular beam baru yang saya akan namakan sebagai beam dummy. Kemudian, saya akan membuat tipe beam dummy ini memiliki ukuran yang sangat besar, misalnya baloknya 1 meter x 1 meter. Kemudian saya akan gambarkan dengan rectangle. Di sini saya akan gambarkan di bagian tepi dari RAF dan menggunakan F4 untuk penggambaran dari as. Kemudian kita bisa lakukan batch untuk semua balok dan meminta TRB untuk membaca ulang support dengan batch identify support. Setelah cara ini, kita bisa kemudian menghapus beam dummy ini. Maka kita lakukan batch select kembali untuk beam dummy ini. Kemudian kita tekan tombol delete pada keyboard. Perbedaan efek dari beam dummy ini terdapat pada side label untuk TB2. Ketika kita lakukan side label TB2 kembali, kita bisa mengisi top left supportnya yang sebelumnya tidak bisa diisi. Di sini kita tinggal memasukkan tulangan 3D19 dan 4D19 untuk bagian bawah. Kemudian, untuk bagian sengkangnya kita bisa memasukkan D13 jarak 150 dan 250 di bagian lapangannya. Dengan cara yang sama, kemudian kita bisa melakukan copy terhadap balok-balok TB2 lainnya. Sehingga kita klik Apply to Other Beam, kemudian kita gunakan Batch untuk memilih TB2 yang lain. Di sini kita konfirmasi dengan klik kanan, All Beams, dan klik OK. Maka tulangan sudah di-copy ke fondasi TB2 lainnya. Cara demikian sangat efektif jika kita ingin melakukan tulangan per tipe ataupun per bentang sesuai dengan kondisi pada project. Namun di sisi lain, ketika kita memiliki suatu beam schedule atau beam yang sangat banyak, tentunya side label akan memakan waktu yang cukup lama.